Ya, halo teman-teman semua. Lama nih ya, nggak bikin video, jadi mungkin ada yang kangen kali ya. Ya, kali ini gue mau ngobrol santai aja ini sama teman gue, namanya Adi. Halo. Ya, jadi nanti topiknya itu mengenai tentang pekerjaan pertama ya. Mungkin teman-teman barangkali yang masih kuliah sekarang ini, mau bingung nih nanti setelah lulus kuliah mau ngapain gitu ya. Ya, kita akan sharing-sharing tentang pekerjaan pertama, kerjanya pengalamannya Adi ya nanti. Jadi barangkali teman-teman nanti mau ke dunia kerja nih, bisa jadi bahan informasi. Lu sekarang kerja apa sih? Sekarang sih gue di properti sih. Di properti. Tepatnya sih ya jual beli properti sih. Dulu properti. Udah lama? Oke. Di properti udah lumayan lama sih. Sekarang sih terhitung udah masuk di tahun mungkin ke 7 atau ke 8. Ya ya. Lu bisa cerita nggak dulu dari awal lu mulai kuliah nih, lalu ke pekerjaan pertama lu tuh seperti apa sih dulu? Mungkin gue flashback dikit ya pas zaman gue masih kuliah deh. Waktu udah menjelang gue udah mau lulus kuliah itu, gue sempet ngeblank nih. Misalnya, wah gue bentar lagi mau lulus kuliah nih. Gue sempet pikir, aduh mau kerja apa ya? Kan sedangkan waktu itu gue kuliahnya jurusannya akuntansi. Dan terus terang itu nggak ada passion di sana gitu. Waktu itu gue ambil jurusan itu karena ya teman-teman gue banyak yang sana gitu. Itu banyak tuh, kayak sekarang tuh memang banyak orang yang, bahkan gue dulu juga mungkin bisa seperti itu juga ya. Masuk kuliah tapi nggak tahu nih sebenarnya nanti mau ngapain gitu. Ya, saat itu sih mungkin ya, kenapa gue ambil jurusan itu, ya itu karena teman-teman gue waktu SMA banyak yang ke sana. Jadi gue pikir, wah biar rame nih, ikut aja deh ke sana. Padahal passion gue bukan di sana gitu. Nah, pas gue udah mau lulus kuliah nih, gue mulai berpikir nih, waduh, gue mau kerja apa ya? Gue kayaknya accounting nggak ada feel ke sana nih. Nah, terus tuh saat itu gue masih ngeblank tuh, gue coba kayak sempet tuh apply online tuh kayak JobsDB, JobStreet, itu gue sempet masukin ke beberapa perusahaan. Nah, yang mungkin saat itu sih gue apply-nya ke yang sesuai jurusan kuliah gue, ya akuntansi saat itu kan tepatnya. Nah, gue sempet apply itu beberapa akuntansi, sempet interview juga, cuman kayaknya interview beberapa kok gue kayaknya makin nggak kesana gitu. Tapi sempat masuk nggak? Sempat dapat? Enggak, belum sempat. Cuma udah interview sih, tapi belum sempat. Gue nggak terima gitu. Gue nggak terima saat itu tawarannya. Nah, habis itu kebetulan tuh ada temen gue yang saat itu kerja di bidang finansial. Ya, tepatnya sih dia di forex sih, di futures dan futures trading. Iya, valuta asing lah. Jadi ada indeks semacam itulah. Lo posisi sebagai apa? Saat itu gue ditawarin kan, mau nggak coba, kan lu juga lagi belum kerja nih. Bilang enggak, iseng-iseng aja nih, coba nih di sini nih. Ini kayaknya sih bisa cukup menghasilkan nih kalau lu memang tekun ngejalanin gitu. Oh, jadi referensi dari temen lu nawarin kerjaan di valuta asing itu tadi? Iya, nah saat itu kan gue juga nggak ada kepikiran apa-apa nih. Gue nggak ada bayangan itu kerjanya kayak gimana, mesti apa. Nah saat itu dia bilang, nggak apa-apa, coba dulu aja. Kalau memang lu nanti nggak sep kerjaannya, ya lu tinggal cari kerjaan lain yang lu lebih oke gitu. Nah saat itu kan gue berpikir nih, gue juga belum apa-ngapain nih. Gue juga nggak ada kerjaan, tapi itu kan masih nunggu panggilan kerjaan lain. Akhirnya gue coba masuk nih ke sana, ikut temen gue nih. Jadi ya gue satu tim sama temen gue ini. Nah di situ gue di training lah, ya namanya untuk pesan itu kan mesti ada training tuh internal kan. Dan itu basic lah, ibaratnya yang mereka jelasin tuh ibaratnya kulit luarnya lah, basicnya dari cara kerjanya. Jadi setelah lu kuliah, lu apply, tapi akhirnya ketika ada penawaran juga, sempat ada beberapa yang mau interview gitu ya? Udah interview sih, tapi lu nggak seret. Gue nggak terima. Tapi akhirnya lebih memilih ya valuta asing tadi, coba. Tadi sih gue pikirnya bukan gue memilih sih, gue lebih kayak iseng-iseng aja nih sambil nunggu interview lain yang mungkin gue lebih cocok nih kerjaannya. Gue pikir kenapa nggak coba aja. Cocoknya itu apa? Karena kerjaannya itu atau gaji yang ditawarkan atau gimana? Bukan sih, kalau waktu itu kan gue sempet interview itu yang untuk job desk accounting. Nah, gue kayaknya memang nggak ada feel ke sana sih. Makanya gue bilang kuliah, sebenarnya gue kuliah itu salah jurusan sih waktu itu. Gitu. Nah, saat diterima kerjaan itu, gue juga pikir lagi kayaknya gue nggak cocok di sini gitu. Gue pengennya ke bidang yang lain nih. Nah, saat itu udah tawaran ya ini di investasi ini gitu. Nah, gue coba tuh saat itu, kayak gue coba awalnya lumayan struggling ya. Saat itu kan mungkin teman-teman juga banyak tahu nih yang namanya futures itu sedikit zaman itu ya, waktu itu sih image-nya sedikit agak negatif ya? Agak jelek lah di mata. Juga masih betul. Jadi mungkin sebagian besar orang menganggapnya ini negatif lah. Jadi kalau untuk kerja di situ tuh bukan secara kerjanya, secara kita untuk offering ke investor atau customer itu agak susah gitu. Tapi menurut lu negatif nggak? Menurut lu? Sebenarnya dibilang negatif nggak. Semua kerjaan itu pasti ada positif dan negatifnya. Kenapa di bidang ini dibilangnya negatif? Ya satu mungkin gini. Nama investasi kan semua orang pasti invest dong, pernah cobain gitu. Mungkin ada yang
dia ngerti, dia baru cobain, tapi ada yang dia nggak ngerti, dia langsung cobain. Dia langsung terjun lah, pengen tahu aja gitu kan. Nah, cuma kan kebanyakan sih biasanya di saat itu ya, dan orang-orang kita kebanyakan tuh mereka ada uang, mungkin belum terlalu tahu detail nih tentang investasi yang mereka mau jalanin, mereka nyemplung aja gitu. Nah, pas ternyata mereka habis nyemplung, mereka nggak tahu apa, mereka kan dibantu dengan si broker ini lah istilahnya kan namanya. Kan gue sekarang sebagai broker lah ibaratnya kan. Nah, si broker ini mungkin dia ketemunya mungkin brokernya yang kurang bener, atau memang skillnya kurang, atau mungkin ya memang marketnya lagi nggak bagus saat itu gitu. Bisa terjadi kan. Lu berapa lama di situ dulu? Gue di sana hampir 6 tahun sih. Lama juga. Sedikit lagi 6 tahun lah. Ya kurang lebih 5 sampai 6 tahun lah. Artinya pekerjaannya cukup bagus dong kalau lu bisa bertahan cukup kebetulan saat itu sih gue kelola lumayan banyak nasabah sih. Kenapa? Makanya gue stay lumayan lama di sana gitu. Ya coba deskripsiin job desk lu deh. Nah, waktu gue flashback lagi ya ke awal gue kerja ya. Waktu di awal kerja itu ya pasti hal pertama tuh kita di training lah. Di training mengenai basic produknya seperti apa. Produk yang kita jual itu kayak gimana. Kita harus tahu hitung-hitungannya dan bisa jelasin ke customer kan. Nah, itu basic awal. Setelah itu udah oke nih, udah knowledge-nya udah dapet. Nah, kita diajarin lagi cara approach customer. Saat itu kan gue belum pernah kerja nih. Udah pasti gue nggak punya link, nggak punya apa-apa kan. Masih bingung nih, cara ngomong ke orang tuh masih kaku, masih malu-malu, masih takut. Nah, waktu itu sih gue dapet manajer yang cukup lumayan lama di sana, dan dia juga untuk marketing skill-nya tuh bagus menurut gue. Lumayan bagus banget lah. Jadi gue kayak banyak belajar hal dari dia. Jadi contohnya misalnya dia pergi prospek ketemu calon customer-nya, gue ikut, itu gue dampingin. Tapi gue hanya untuk mendengar gimana sih cara dia approach customer gitu, gimana sih cara dia ngejelasin customer gitu. Oke, berarti posisi kerjaan lu ini marketing ya? Marketing, bisa dibilang marketing. Tapi ya cari nasabah lah. Iya, kalau nama kerjanya kan broker, cuman ya sebenarnya sih kerjanya job-nya ya kayak sales lah. Sebenarnya kita ajak orang ketemu, kita jelasin, ya orang itu mau invest ke kita gitu. Nah, saat itu di awal tahun pertama itu cukup struggling sih. Mungkin gue di 5 bulan pertama itu agak berat. Karena dari gue awal kerja sampai 5 bulan pertama itu gue nggak dapet nasabah satupun. Jadi cuma tiap hari tuh kerjanya telepon database yang ada. Kalau tuh gue sempat punya teman di bank nih beberapa tuh. Jadi kita suka sharing data lah. Jadi beberapa database itu gue sempat kontak-kontak nih untuk ya at least ajak mereka ketemuan. Itu pun susah banget ajak ketemuan. Kan saya sama nanya tuh, ini untuk project apa, investasi apa ya, produknya apa, sebetulnya apa. Nah, pas kita bilang, oh ini tentang investasi trading nih, ini customer udah ngeblok dulu mindsetnya. Jadi itu agak susah, untuk ketemu pun susah. Belum apalagi untuk investasi kan saat itu. Nah, tapi ya setelah berjalannya 4 bulan itu, dan gue juga cukup konsisten, akhirnya tuh gue dapet tuh appointment sama kalau nggak salah 4 orang deh. Di bulan itu ada 4 orang yang gua bulan ketemu. bulan keempat itu dari database yang gua telepon itu 10.000 database bang, dan itu yang mereka punya deposito saat itu ya di atas sekitar 3M kalau salah deh di bank. Nah, itu yang di lock ya. Jadi menurut gua ini database tuh lumayan potensial untuk kita garap gitu. Tinggal si nasabah ini mau nggak mau aja, suka atau nggak suka aja gitu. Nah, dari yang 10.000 database itu gue dapat tuh akhirnya appointment dengan 4 orang. Itu pun appointment hanya untuk ketemu, jelasin produknya nih, belum sampai detail nih. Nah, dari 4 itu setelah gue ketemu, ya tiganya menolak. Maksudnya nggak tertarik lah. Jadi kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi kan. Nah, ada satu nih yang saat itu masih lumayan potensial lah. Jadi belum tertarik banget, tapi masih ada respon gitu. Jadi gue tetap keep in touch nih, kontak. Akhirnya di bulan kelima itu si customer pertama ini masuk sama gua dengan ya nominal standar waktu itu minimal tuh 100 juta saat itu. Itu tahun 2009. Dapat berapa komisi atau gimana nih? Nah, kalau di sini kan sistemnya, jadi kita nggak komisi itu kita nggak based on customer masuk ya. Jadi lebih ke transaksinya. Sama kayak sama. Jadi dari customer transaksi kita dapat komisi. Nah, itu tahun pertama itu maksudnya di tahun itu customer pertama itu komisi nggak gede sih, karena nasabah juga tradingnya nggak yang aktif banget gitu. Tapi ya mungkin sehari 1 atau kadang 2 hari 1 buat trading ya. Paling komisi awal sekitar 10 juta sih kayaknya. Dan 1 orang itu aja? 1 orang itu aja, karena nasabah pertama tuh. Gitu. Dan waktu itu gue juga cari-cari, belum dapat juga nih nasabah yang lainnya. Nah, ini berjalan nasabah ini udah berjalan sekitar 2-3 bulan dari dia masuk ya. Nah, itu nasabah ini lumayan profit dari awalnya equity awal dia kasih modal awal itu 10.000,
sempat naik tuh hampir ke 20.000 saat itu. Dolar. Ya kurang lebih waktu kan kita pakai fixnya rate, jadi rate-nya fix itu 10.000. Nah itu kurang lebih sekitar 100 juta kan modal awalnya. Sempat naik hampir 200 juta. Nah karena si customer ini merasa ini kayaknya bagus nih kayaknya nih bisa menghasilkan ya. Nah dia akhirnya referensi temennya, teman baiknya. Biasanya tuh kalau misalkan udah nemu ini ngabarin teman-teman. Iya, jadi ini, ibaratnya gue bisa dibilang sih beruntung lah saat itu. Customer ini mau referensi temennya. Nah akhirnya tuh karena temennya juga tahu nih si customernya dari 2-3 bulan dia transaksi di sini menguntungkan, mereka juga mau coba gitu. Dan ini berjalan terus akhirnya si customer B yang referensinya ini sama nih waktu itu juga marketnya lebih bagus sih. Nah, untung juga. Habis itu mereka juga jadi kayak referensi akhirnya gue banyak tuh, gue sempet akhirnya dari satu grup ini gue pegang 15 nasabah itu semuanya yang ngeling satu teman-temannya mereka lah ibaratnya itu. Nah itu makanya gue kenapa bisa lumayan lama di sana ya karena itu dari linknya ini gitu. Tapi di luar 15 itu juga Pak? Ada yang lain. Nah coba yang ini nasabah awal gue tuh dari satu orang ini nih. Jadi kerjaan lu itu cari calon nasabah yang mau invest. Setelah itu lu kasih suggestion. Jadi kalau untuk mungkin lebih detail selain gue cari nasabah ya setelah itu pokoknya tiap hari itu kan kita juga ada di kantor gue ini. Kita juga sebenarnya lumayan bagus menurut gue. Jadi mereka tuh nggak cuma jualan, mereka tuh mau si brokernya ini punya knowledge juga. Jadi tiap pagi itu kita ada briefing pagi itu untuk update market yang terjadi hari itu sama semalam gitu. Jadi tiap hari itu ada kita briefing selalu. Jadi otomatis lu juga dapat ilmunya. Iya, jadi secara knowledge itu gue dapat tiap hari ini ada berita apa tuh gue update. Misalnya negara A bikin kebijakan ini, itu gue tahu. Ada data ini jam segini, gue tahu gitu. Nah itu gue bisa sharing ke customer. Dari data-data itu, gue pilih lagi nih. Misalnya gue tentu nih, gue bermain di currency apa nih, di opsi misalnya. Gue spesifik nih, cari info tentang negara Australia. Mereka punya kebijakan apa, finansial seperti apa. Nah kayak gitu gue cari tahu tuh. Gue cari tahu, gue rangkum. Gue compare juga nih sama yang si negara Amerika punya kebijakan nih, apa. Jadi tuh, lihat, kayaknya makanya kalau lihat kebijakan kayak gini, bisa ke arah mana. Nah itu kita info ke customer. Nah nanti baru kita kasih tahu nih, entry point-nya di mana itu bisa gitu kayak gitu sih. Menarik juga ya ininya perjalanan menurut lo kalau misalkan teman-teman yang baru lulus kuliah nih misalkan ngambil kerjaan yang kayak lo tuh cukup bagus gak sih menurut lo? Sebenarnya gue bilang sih semua kerjaan itu bagus. Baik lagi sih ke passion mereka masing-masing. Contoh nih, mungkin gue gak suka accounting, tapi ada teman-teman di luar sana nih yang demen accounting gitu. Jadi ya sebenarnya sih menurut gue balik lagi ke personal masing-masing. Ya kalau lu memang sukanya di back office, ya lu cari yang sesuai passion lu. Karena kalau lu kerja nggak sesuai passion, itu susah menurut gua. Karena lu akan dengan banyak pressure di sana. Saat lu mengalami pressure dan kerjaan ini nggak sesuai keinginan lu akan mundur, akan cepat give up gitu. Tapi yang posisi yang lu kerjain waktu itu cukup menghasilkan. Saat itu sih menghasilkan banget. Itu penghasilan gua mungkin selevel direktur saat itu ya. Jadi menurut gua sih cukup menjanjikan. Cuman ya balik lagi namanya investasi kan pasti ada up and down-nya. Nggak setiap kali tuh lu jalan terus. Pasti ada momen-momen mungkin pas marketnya lagi jelek, ya lu bisa aja nggak sesuai, nggak stabil lah pendapatan lu kayak gitu sih. Tapi 15 orang tadi tuh konsisten ya? Sampai lu ikut akhir itu. Sampai gua terakhir tuh gua mutusin sempat mungkin di tahun ke-4 itu marketnya agak kurang bagus sih, agak drop, dan itu juga banyak investor yang saat itu juga mengalami kerugian lah. Tahun berapa? 2000 mungkin 13 atau 13 atau 12. Jadi waktu itu udah mulai goyang tuh. Ada perubahan. Ada perubahan dan itu saat itu gue juga lumayan struggle juga kan, beberapa sama gue mungkin yang tadinya masih terus main sama gue sempat ada beberapa yang vakum udah. Nah itu kan sebenarnya gue mesti cari nasabah baru lagi untuk prospek baru kan. Nah itu menurut gue harus repeat lagi hal yang sama kan berulang-ulang ya. Mungkin sales sih minusnya di sana karena lu akan melakukan hal yang berulang-ulang, repeat. Karena kan tujuan sales kan jualan gitu kan. Dan lu harus cari customer kan untuk menghasilkan. Ya itu yang terjadi berulang-ulang sih gitu. Nah saat itu gue ketemu temen gue nih. Nah dia ketemunya di sama nih di Fred juga di Fridges nih ketemunya. Nah saat itu dia basically sih dia dari properti saat itu. Jadi sebelumnya dia properti terus masuk ke situ. Dia gue valid ke dia sih. Dia sebenarnya sebelumnya properti lumayan lama. Saat itu mungkin dia mutusin keluar dari properti karena project yang saat itu dia jual habis dan belum ada running project baru lagi. Nah
sementara sambil nunggu dia kayaknya mungkin bosen dan jenuh, pengen cari suasana baru nih. Akhirnya dia cobalah di futures ini. Dan sama sih, dapat awalan link dari temannya juga gitu. Gue coba-coba, akhirnya dia coba dan ternyata juga lumayan menghasilkan itu. Nah setelah itu dia sempet awalan gue, lu mau nggak coba di properti? Dia bilang, kan nih hebatnya market kan kurang lagi. Oh jadi lu masuk properti gara-gara teman lu? Temen gue, dia yang suggestin gue. Dia sih sebenarnya cuma suggestin, dia bilang kalau lu mau coba boleh nih. Mungkin lu siapa tahu lu tertarik nih dan lu lebih serak, ya lu bisa lanjutin. Tapi kalau lu enggak ya lu tinggal balik lagi ke awal. Dia juga nyeritain kelebihan-kelebihannya. Iya, dia nyeritain kenapa suggestion di properti ya. Satu dia bilang properti itu lebih gampang jual gitu. Karena saat itu kan properti lagi bagus-bagusnya tuh. Iya, di tahun banyak orang tanpa kita tawarin pun mereka yang cari yang sesuai keinginan mereka, proyek di mana, produknya seperti apa, propertinya kan. Nah, itu kan menurut gue sih jauh lebih gampang jual. Karena kenapa? Kita cukup jelasin infonya aja. Udah. Ya kalau mereka mau beli, tinggal beli gitu. Aja. Jadi nggak perlu dengan effort yang luar biasa gitu. Sedangkan kalau di futures kan kita harus jelasin kenapa harus di sini, resikonya kayak gimana. Itu benar-benar harus kita ngeyakinin orang sampai yakin banget baru mau dia join gitu. Lagi pula biasanya orang yang di futures harusnya orang yang juga ngerti tentang itu juga ya. Iya, biasa sih yang mereka terjun ke dunia investasi itu, at least mereka udah ada udah ada basicnya investasi gitu. Paling enggak ya mungkin di saham lah, atau reksadana, atau deposito yang paling simple lah gitu. Jadi udah ada basicnya gitu sih. Terus setelah itu lo gimana? Nah, setelah itu kan gue sempet tuh coba di properti. Nah, ternyata di properti menurut gue lumayan menjanjikan juga. Maksudnya secara pendapatan tuh nggak kalah sama di futures gitu. Tapi lu keluarnya itu gara-gara apa? Karena udah bosen atau? Satu sih jenuh juga pengen suasana baru. Kedua juga saat itu juga market lagi struggle menurut gue. Jadi gue pengen kayak refresh lah, pengen suasana baru. Ya akhirnya gue coba diputusin ke properti nih tadi itu. Properti akhirnya gue coba di properti proyek pertama. Kan dengan knowledge gue yang nol ya, saat itu sih untuk gue mutusin properti sama sekali nggak ngerti apa. Jadi saat itu gue untuk mutusin dari futures itu pindah ke properti cukup lumayan butuh waktu. Gue dan pertimbangan gue juga cukup lumayan banyak nih. Ibaratnya gue sekarang ibaratnya di sini udah lumayan enak nih gitu ibaratnya. Dan gue udah tahu jalannya seluk-beluknya dan gue pindah ke bidang yang baru yang gue sama sekali nol nih ibaratnya. Jadi gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mesti gimana caranya. Akhirnya karena temen gue bilang nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau memang lu nggak seret nih pas lu jalan ya lu tinggal balik lagi gitu. Dia bilang kan nggak ada masalah. Dia bilang akhirnya gue coba deh, gue pikir ya udah sambil invest juga pengen coba hal baru kan. Kan dan dunia sama di marketing kan sebenarnya itu ya mungkin passion gue sih di sana sih karena marketing itu kan banyak fleksibel ya. Jadi kayaknya gue lebih cocok sih dibanding back office gitu. Akhirnya gue coba ke sana dan di sana ternyata menurut gue tuh jauh lebih gampang jualannya dibandingin di jualan futures ya. Menurut lo orang yang masuk ke marketing sama orang yang nggak demen di marketing gitu, emang itu beda? Beda. Contoh nih, gue punya teman, dia dari lulus kuliah itu kerjanya back office ya, accounting lah atau admin atau apapun itu pokoknya di back office itu mungkin di bank, yang kerjanya itu dari 9 ke 5 di belakang meja. Sama gua yang basically dari awal tuh udah marketing. Gitu kan. Kerjanya tuh ya sama ada jamnya juga sih, jam 9 sampai jam 5 kantor. Tapi kan di sela-sela jam itu gue anytime mau pergi, mau kemana, dan memang bebas gitu. Memang kerjanya harus keluar. Itu harus keluar, harus ketemu orang banyak. Dan menurut gue sih, kenapa gue suka di marketing? Ya karena gue ketemu orang banyak. Dan gue ketemu dengan orang-orang yang menurut gue tuh lumayan sukses gitu. Dibandingin posisi gue ya. Tapi kan gue ya adanya anak baru lulus kuliah, tanpa kerjaan, tanpa pengalaman, ya bukan apa-apa kan. Dibandingin gue ketemu direktur, ketemu komisaris, itu berarti kan luar biasa banget kan gitu. Dan dari sering ketemu itu banyak bertukar pikiran, maksudnya kayak banyak cerita-cerita. Akhirnya gue juga lumayan tahu gini. Akhirnya tuh gue dapat masukan yang lumayan penting menurut gue gitu. Yang gue gak bakal dapetin kalau gue di back office gitu. Ya mungkin tapi tetap aja ada plus minusnya ya. Plus minus ya, mungkin itu makanya gue bilang teman-teman harus tetap tahu nih passionnya tuh kemana, sukanya yang kayak gimana gitu. Kalau gue sih sukanya yang kayak gini, yang ya di sales ini gitu. Karena ya gue bebas mau ngapain gitu. Waktu gue juga luang gitu, nggak terikat gitu. Ya. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik ya bidang marketing ya seperti yang Adi jalan sekarang, nanti mungkin ya bisa ambil perjalanan ini ya seperti itulah, marketing kurang lebih kerjanya kayak gitu ya. Nanti plus minusnya teman-teman ambil aja dari ceritanya Adi tadi. Terus gimana Pak setelah itu? Sampai sekarang sih gue masih di properti. Proyek pertama tadi? Proyek pertama sih ya gue jualan tapi nggak banyak, karena kan ibaratnya gue benar-benar nol nih, database nggak punya kan. Sedangkan kalau kita sales kan ibaratnya properti itu kan lu butuh database nih, orang-orang yang suka investasi di properti gitu. Kan database gue yang lama itu ada yang buat di futures,
beberapa gue tawarin, ya mereka memang bidangnya investasi nggak ke properti sih. Oh, jadi orang yang memang senang future biasanya di properti pun juga kurang tertarik ya? Sebenarnya nggak selalu, tapi kebetulan saat itu sih database gue yang main sama gue di futures, pas gue tanya properti, mereka nggak terlalu interest gitu di properti. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kan soalnya kan customer tuh macam-macam, ada mungkin mereka invest properti itu untuk gain kapital kan, tapi ada juga yang beli properti cuma hanya untuk kebutuhan. Oh, kebutuhan. Nah, jadi ibaratnya buat tinggal, atau buat anaknya, atau buat siapa ya. Jadi ya mungkin customer gue saat itu tuh ya tipikalnya yang propertinya hanya untuk kebutuhan. Oh, kebutuhan itu semua. Kalau yang untuk yang tadi di futures lo gua, jadi ini malah mereka main saham, main futures yang lebih risikonya lebih besar, tapi pengembaliannya gede. Pengembaliannya lebih besar itu. Kalau kan saat itu relatif lebih lama dan nggak liquid kan. Sebenarnya kita mau jual pun nggak instan kan, kecuali ya proyeknya benar-benar bagus banget itu saat itu kan. Itu yang jadi, akhirnya gue mulai dari nol tuh di properti. Berapa tahun tuh? Gue sampai saat ini kan udah kurang lebih 8 tahun. Enggak, yang proyek pertama tadi? Proyek pertama nggak lama, gue nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun tuh, gue ketemu nih ada temen gue asing yang mau buka proyek baru di Jakarta, mau invest Jakarta. Nah itu pesan Jepang sih, developer Jepang. Dan gue sempet tuh awal, ini apa ya gitu ya, gue Google, saya tahu nih mengenai info di perusahaan, ternyata di perusahaan cuma gede. Di Jepang tuh dia besar banget gitu. Jadi gue makin pede lah untuk pindah ke sana coba gitu. Akhirnya gue join di sana, apply di sana, gue jalanin, ternyata emang menghasilkan gitu. Dan misalnya dari yang sebelumnya ini jauh lebih besar gitu, secara income ya. Nah sampai sekarang sih gue masih di sana gitu. Oke. Jadi total berapa tahun kalau yang di properti? Gue hampir 8 tahun sih di properti. Lebih lama berarti sekarang? Lebih lama sekarang, karena gue sekarang masih jalan di properti gitu. Terus menurut lo jadi sales properti itu kekurangannya apa sih? Kelebihannya apa sih? Kalau gue pribadi ya, nggak tahu nih mungkin teman-teman lain punya pendapat lain ya. Kalau gue pribadi sih, kalau dari sales itu mungkin kita lebih kejar income sih sebenarnya. Jadi kejar income, kita punya income yang gede. Money oriented dong? Iya, money oriented. Jadi lebih, kalau gue pribadi sih, gue lebih ke income, nggak lebih ke jabatan ya. Nggak kejar ke status ya. Jadi gue lebih di sini cari uang yang banyak, lu dapet income yang gede, lu punya passion, lu mau usaha apa, lu bisa ngalir ke sana gitu. Susahnya apa sih jadi sales property itu? Susahnya, sebenarnya kalau dibilang susah saat itu ya, di sebelum properti agak slow down ya, itu menurut gue sih nggak susah. Yang penting lu rajin aja tuh udah pasti menghasilkan. Rajin gitu. Yang kayak gimana? Ya, follow customer. Telepon customer. Ya, kontak lu kontak customer lah, kontak customer tawarin produk lu, pasti bisa jualan. Sejelek-jeleknya project itu pasti bisa jualan. Tinggal banyaknya aja. Itu sih menurut gua. Nah, mungkin kan makin kesini kan properti emang agak lebih slow nih. Otomatis penjualan juga pasti pengaruh kan. Makin ya lebih nggak gampang lah gitu. Sempat ada kendala masalah pajak juga gitu. Tadi lo bilang di properti cukup bagus nih income-nya gitu. Sebagus apa? Maksudnya sebesar apa? Kalau gua compare ya sama gua sebelumnya di futures ya. Mungkin di momen yang tahun yang itu yang saat gue join pertama kali di perusahaan Jepang itu ya lumayan besar sih, hampir sama saat gue di puncak-puncaknya di futures sih gitu. Dan dengan effort yang lebih kecil menurut gue, kerjanya jauh lebih santai, kita nggak perlu ngeyakinin orang sampai segimananya banget gitu, cuma jelasin produknya detail, ya kasih kelebihannya, orang kalau tertarik dia akan beli gitu, tanpa perlu effort yang ekstra gitu menurut gue. Lebih tinggi dari UMR? Oh, udah pasti jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi udah pasti. 2 digit lebih berarti ya? Lebih. Itu di atas itu. Jadi menurut lu, misalkan ada teman-teman baru nih lulus kuliah mungkin barangkali ya menjadi sales property, menurut lu juga bukan fine aja. Bukan pilihan ya. Iya. Even nih, contoh ya mungkin teman-teman saat ini kan kuliah nih, mungkin masih bingung nih mau kerja apa, mau kemana nih arahnya. Atau mungkin ya teman-teman yang belum ada pekerjaan yang bingung mau kerja apa. Bisa juga coba. Dan menurut gue tuh nggak susah. Apalagi zaman sekarang tuh media udah banyak, sosial media itu banyak banget, tuh ngebantu banget sih untuk jualan gitu. Nah itu teman-teman bisa manfaatin sih gitu. Ya kalau gue bilang sih, misalnya buat teman-teman yang pengen coba di properti saat ini ya, yang mungkin saat ini belum kerja atau yang belum pekerjaan, menurut sih coba nggak ada masalah. Kenapa? Karena dengan lu coba lu akan tahu nih, misalnya bidangnya cocok lah sama lu gitu. Tapi kalau lu nggak coba, lu nggak akan tahu gitu. Misalnya kerjaan A nih, itu cocok lah sama lu gitu. Tapi sales kan susah kan? Dan dipandang sebelah mata kadang mungkin beberapa. Ya, mungkin ya minusnya sih itu. Mungkin saya itu dianggap rendah sih mungkin kastanya ya. Misalnya itu yang ya sempet ya dialami sih. Tapi menurut gue sih masa lalu dianggap rendah itu
balik lagi ke pribadi lu masing-masing sih. Lu bisa dapetin posisi lu sebagai sales yang rendah atau sales yang nggak rendah gitu. Itu balik lagi ke lu sendiri sih gitu. Gimana tuh sales yang rendah sama nggak Ya, rendah? Gimana? satu mungkin ya dari cara lu berpenampilan, berperilaku, eh, pergaulan lu, itu pengaruh semua ibaratnya. Kalau ya saya contoh nih, let's say nih, kayak properti aja tuh, properti kan banyak tuh, ada yang mungkin properti yang harganya murah, ada harganya yang menengah, ada juga yang harganya fantastis kan ibaratnya. Iya. Kalau lu bermain di market yang properti yang harga high end, udah pasti kan lu Menyesuaikan. levelnya beda. Iya. Lu juga akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda gitu. Lu akan ketemunya dengan kelasnya juga yang berbeda. Mau nggak mau tuh lu akan menyesuaikan dengan mereka gitu. Jadi otomatis pola hidup lu, cara lu berperilaku, berbicara itu pasti upgrade dari yang sebelumnya mungkin lu masih malu-malu. Pas ketemu orang yang kayak direktur, mau nggak mau tuh lu akan belajar hal banyak gitu. Gitu Tapi sebenarnya. kalau teman-teman baru, misalkan baru lulus kuliah, otomatis ya ragu lah. Aku harus ketemu direktur, aku harus ini mana mampu gitu. Ya mungkin gue sharing ya, gue flashback yang sama nih. Ini itu hal yang gue Alami waktu itu. alami dan lewatin waktu itu, waktu zaman gue masih di Futures ya. Oke. Kan gue belum pernah kerja nih, dan nggak ada pengalaman. Ya mungkin ketemunya selama ini kan cuma teman-teman kampus lah. Iya. Ya maksudnya orang-orang yang selevel sama Pasti gue. udah jiper dulu lah. Orang-orang katanya tuh yang secara finansial, secara knowledge, itu semua itu selevel sama gue lah. Katanya gue mau ngomong apapun masih sama levelnya. Gue nggak perlu canggung dan segan gitu. Nah, selama ini gue ketemunya kayak komisaris, direktur utama, gitu, katanya owner. Dan mereka katanya yang punya asetnya banyak kan, katanya uangnya udah lumayan banyak, bisa Gimana tuh sukses. cara menghadapi? Nah, saat itu sih mungkin ya sama sih. Tetap di hati kecil gue tuh ada, wah, gila nih gue ketemu dia tuh gimana nih, aduh, mau ngomong apa ya, kayak gimana tuh. Mungkin gue awalnya nervous banget tuh, tapi ya menurut gue sih itu yang tadi gue bilang, lu kalau nggak pernah coba, nggak akan pernah tahu. Jadi memang dipaksakan. Memang dipaksain. Mau ya. Mungkin pertama itu nggak akan mulus, pasti lu ngomong terbata-bata, atau lu salah ngomong, atau grogi, itu pasti terjadi. Tapi ya, dengan seiringnya waktu dan pengalaman ya, udah berkali-kali ketemu orang yang lebih tinggi di atas lu akan terbiasa. Dan Lama-lama tuh lu akan menempatkan diri setara sama mereka gitu. Yang penting tuh menurut gue kuncinya sih, lu jangan pernah underestimate diri lu sendiri gitu. Walaupun mungkin secara finansial kita di bawah dia, secara knowledge kita di bawah dia, tapi at least lu harus yakin kalau lu itu juga nggak lebih rendah daripada dia gitu. Nah, dengan lu berpikir kayak gitu, mungkin PD lu akan naik gitu. Dan lu akan bisa setara sama mereka gitu. Dan sebenarnya hal kayak gitu tuh wajar ya. Maksudnya, Wajar. Mungkin mereka pun dulunya yang sebelum mereka jadi orang sukses ya sama, mereka ngalamin gitu. mereka ketemu orang gede juga, mereka juga jiper kayak aduh mau ngomong apa ya, gue mesti kayak gimana ya. Dan menurut gue sih itu sebenarnya by proses sih. Makanya orang bilang kan pengalaman itu adalah guru terbaik sih menurut gue. Jadi lu kalau nggak alamin, lu nggak akan tahu. Iya sih. Terus kalau misalkan orang mau masuk ke sales property itu harus dari background seperti apa sih sebenarnya? Menurut gue sih kalau sales itu nggak perlu background ya. Yang penting apa aja bisa masuk. Gue tuh awalnya nggak yakin bisa jadi sales. Kenapa? Gue itu tipikal pemalu gitu. Sebenarnya lu suka ngomong sama orang itu, lu suka ngomong sama orang itu dulu waktu zaman gue masih kuliah ya, kecuali sama temen ya. Kalau sama temen sih kita biasa. Tapi kalau sama orang asing nih, kayak mungkin customer atau siapapun, itu gue kayak mau ngomong tuh malu, takut gitu. Jadi pilih diem. Iya, gue lebih pendiam sih, gue lebih pendiam. Nah, tapi berjalannya waktu, lu udah sering ketemu orang nih, udah ngalamin jadi sales 1-2 tahun, beberapa bulan ya, lu akan upgrade sendiri cara lu ngomong, knowledge lu, itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi gue rasa sih nggak perlu takut gitu. Lu nggak perlu mesti background yang lu mesti pintar ngomong, nggak mesti sih, nggak semua orang tuh pintar ngomong lu bisa jadi sales, enggak. Tapi lu bisa belajar, bisa upgrade, itu sih gue bilang. Iya. Tapi artinya kalau misalkan mau mendaftar gitu, misalkan dari background sekolah apapun sebenarnya masih bisa masuk ya? Bisa masuk, nggak kayak gue aja akuntansi ya, jadinya sales property kan, sales forex dan broker kan, itu menurut sih nggak pengaruh, tinggal elunya mau nggak mau aja sih, balik lagi ke diri lu sendiri sebenarnya sih itu sih. Dan sebenarnya kalau misalkan sebenarnya tapi hasil itu pastinya gue yakin juga nggak sama ya, mungkin ada sales yang lumayan, ada sales yang hasilnya sedikit dan hasilnya besar itu. Atau menurut lu gimana sih? Kalau di dunia sales ya sebenarnya kalau untuk income itu sebenarnya nggak terbatas. Iya pastinya gitu ya. Jadi kan sekarang banyak tuh iming-iming yang income tak terbatas ini, tapi ujung-ujungnya yang banyak terjadi di masyarakat sekarang itu kan kayak gitu. Sebenarnya sih iming-iming itu nggak ada yang salah. Yang salah itu ya balik lagi ke diri sendiri gitu. Kayak contoh nih, gue di kantor nih, saya ada 5 orang sales nih. Kalau gue nggak ada sales A, B, C dan E misalnya gitu ya. Nah, gue mungkin gue income-nya nomor 3 misalnya, tapi ada yang nomor 1. Kok dia bisa nomor 1? Padahal kan secara kerjaan sama, secara waktu sama. Ya cuma menurut gua ya dia effortnya lebih tinggi daripada gua gitu. Jadi kalau dia dapat lebih daripada gua, ya itu wajar karena dia kerja ekstra gitu banyak. Dan
Ya mungkin juga itu juga ada faktor luck. Tapi itu ya kalau gue sih bilangnya sih itu 50-50 ya. Sih kalau lu rajin sama hoki itu juga penting sih menurut gue. Kalau di dunia yang gue jalanin ya, selama ini gue alami sih menurut gue tuh properti itu, saya hoki itu penting sih menurut gue. Tapi kalau di rata-rata sebenarnya kalau misalkan kita di sales properti gitu, secara pendapatan ya masih lumayan lah ya, masih. Kalau bisa compare contoh nih, let's say saya orang back office nih, gue di sales, ya soal itu sih penghasilan orang mungkin nggak ada apa-apanya kalau di compare sama pendapatan gue ya gitu ya. Itu sih ya, tapi kan itu balik lagi nih ke si salesnya nih, ya dia rajin atau enggak gitu, atau oke atau enggak ya gitu sih. Ya teman-teman banyak nih tadi informasi yang diceritain Adi. Ya kalau di dunianya Adi nih di marketing properti saat ini yang dia jalanin cukup menjanjikan ya teman-teman ya. Tapi ya tadi kembali lagi seperti yang Adi sampaikan juga, yaitu tergantung rajin dan enggaknya juga ya. Walaupun mungkin ada faktor keberuntungan juga ya namanya divisi penjualan ya. Tapi kalau misalkan di rata-rata ya masih oke lah gitu ya, masih oke. Jadi misalkan teman-teman mungkin mau cari pekerjaan atau masih baru keluar kuliah gitu, bingung mau kerja apa, nggak ada salahnya ya dia coba bidang ini ya. Iya, sebenarnya sih gue bilang kalau teman-teman nih, saya lulus kuliah masih bingung nih mau kerja apa nih, saya belum tahu nih, gue bilang sama kesempatan coba aja, apapun itu coba aja. Kayak gue kan juga berawalnya dari coba-coba sebenarnya kan, ternyata gue juga cocok di sana gitu. Ya menurut gue sih, ya mungkin pesan gue sih ke teman-teman yang kayak kalau bisa cari kerjaan tuh yang sesuai passion kalian. Maksudnya yang kalian kerja itu dengan senang gitu. Maksudnya kalau lu senang itu, ibaratnya lu struggle apapun pas ngejalanin itu, pasti lu survive. Tapi kalau sebaliknya, misalnya contoh nih, lu kerja nih di bidang yang lu gak suka nih, dan lu ngalamin struggle saat itu, pasti lu langsung give up. Itu sih kuncinya menurut gue sih. Iya. Oke. Jadi yang juga artinya juga nggak harus properti juga, nggak harus juga. Bisa kemana aja sih. Misalkan mau sawit sendiri juga, ya is okay juga gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik di sini ya, kurang lebih mungkin gambarannya kayak gitu ya tadi ya. Oke, yaudah, thank you banget ya. Sama-sama, thank you. Ya teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya, bisa komen di bawah. Oke. Bye-bye. Bye.